Tahu nggak sih, ada 5 keunggulan dari Hyundai Creta? Check this out. Halo guys, welcome back to our channel Infomotif. Balik lagi sama gue Mahtum. Kali ini gue mau ngasih tahu lo semua ada 5 kelebihan dari Hyundai Creta. Lo harus tahu, men. Wow. Harus sih kayaknya, karena kan selama ini kita banyak banget lihat di jalanan Hyundai Creta. Kok bisa banyak? Pasti banyak kelebihan. Nah, ini lagi gue mau ceritain nih. Ada 5 kelebihan, setidaknya ada 5 ya? Ada 5. Banyak sih sebenarnya, tapi kita kumpulin jadi 5 aja deh. Tapi gue mau kasih tahu dulu. Anyway, gue sekarang lagi ada di Hyundai Kebonjeruk. Di Jalan Panjang nih, di daerah Kebonjeruk, tepatnya di samping Superindo. Jadi kalau mau kesini, lu bisa datang langsung ke sini buat cek unitnya, nanti ketemu sama Ayah ya. Kelebihan pertama, men. Apa tuh? Kalau lo inget Hyundai, pasti langsung kebayang fiturnya. Fitur yang canggih akhirnya jadi salah satu faktor. Fiturnya kita bahas dari yang di luar-luar dulu deh. Pelampiannya pasti sudah lengkap banget deh. Selain di LED, dia multi reflektor. Penempatannya juga menurut gue bagus. Dari bagian depan ngomongin tadi fitur, di sini ada di RL. Yang dia kayaknya nyambung gitu sama grill-grillnya. Walaupun sebenarnya ini berbeda ya, tapi sekilas kalau belum nyala pasti nggak kelihatan. Selain lampunya tadi udah LED multi reflektor, dia juga sudah auto high beam ya. Yoi. Jadi udah enak tuh, bisa lebih mudah, kita nggak usah ngatur-ngatur lagi. Terus kita ke bagian samping, men. Nah, di bagian samping kaki lah pastinya, pengereman juga sudah lengkap ya, udah cakram pastinya, ABS, ABD lengkap, dan beberapa fitur canggih yang nanti akan kita jelasin di bagian dalam, men. Nah, ini juga untuk spionnya sudah pelipatan automatic, auto folding. Yoi. Ada lampu sennya lengkap. Nah, terus kalau lihat kacanya di bagian sininya nih ada lambang tanda seru gitu dia karena sudah blind spot monitor. Nanti kita jelasin juga di bagian dalam. Handle pintunya model tarik, terus ada akses smart entry karena dia sudah keyless ya. Di bagian belakang pengereman juga sudah cakram. Nah, itu yang bagus dari sebuah mobil. Depan belakang sudah pakai cakram. Sekarang ke bagian belakang, men. Di bagian belakang juga semua udah lengkap ya. Udah ada high mount stop lamp, dan high mount stop lampnya bukan yang cuman ada gitu, tapi dibikin lebih panjang, jadi visibilitasnya pasti lebih bagus untuk kendaraan di bagian belakang ya. Kacanya sudah pakai defogger, stop lampnya ya udah LED bar gitulah. Semua sekarang harus sudah pakai LED bar. Ada kamera parkir, sensor parkir, 3 titik ya. Nah, sekarang yang paling banyak fiturnya ada di bagian dalam, men. Kita jelasin ya. Nah, guys, sekarang kita udah di interior nih. Kita mau jelasin fiturnya. Tapi sebelum itu gue mau jelasin dulu. Ini mobilnya tadi, Pak, kita review yang tipe apa, men? Alfa. Alfa. Tipe tertinggi ya, di atas Prime kan? Yoi. Tapi sama Prime bedanya sih cuma sedikit. Bukan beta, Bang. Bukan. Oh, Alfa ya. Alfa. Itu kan tipe Superman ya? Wah. Nah, sekarang kita jelasin dulu nih fiturnya. Yang paling jelas di bagian depan dulu deh. Di bagian setir lengkap banget, pencet-pencetannya, steering switch kiri dan kanan lengkap, ada banyak banget. Salah satunya nih yang mau kita highlight tuh sebenarnya yang ini nih, cruise controlnya sudah adaptif. Nah, itu yang penting juga. Mobil tuh bisa ngikutin kecepatan yang di depannya gitu. Jadi kitanya ngerasa lebih aman aja pakai cruise control. Terus di bagian tuas-tuasnya sini juga lampunya sudah auto ya. Terus untuk speedometernya juga udah full TFT, udah digital, bahkan hampir semua pengaturan tuh bisa diatur melalui si speedometer. Nah, karena ini mobil konsepnya masuknya kategori apa? Sport ya? Sport. Bisa dibilang sport lah, karena kan SUV. Ada pedal shift, dan itu wajib. Pengaturannya juga sudah lengkap, tilt dan teleskopik. Jadi lu bisa cari posisi berkendara yang paling ergonomis. Ke bagian kanan engine start stop, terus ada vehicle stability control. Untuk head-unitnya juga konektivitas sudah lengkap ya, Apple CarPlay, Android Auto. Bahkan kalau di Hyundai yang paling khas itu ada penunjuk arah kiblat. Wow. Walaupun kadang kameramen gue juga berguna banget tuh, men ya, buat lo ya. Berguna banget, Bang. Buat nunjukin ya timur selatan aja sih. Selatan enggak kan ya? Ke bagian bawah AC-nya juga udah lengkap ya. Selain digital dia udah auto climate juga. Nah, bahkan kalau lu punya handphone yang sudah cukup canggih bisa wireless charging, tinggal tempelin aja sini nih, taruh di sini. Tapi kalau handphonenya belum secanggih itu ya tetap ada colokan sih. Tetap ada power outlet, jadi tenang aja. Nah, yang menarik lagi dari Hyundai ini, transmisinya dia pakai IVT. Wah. Bukan CVT biasa. Wah. Kan ada istilah IVT, bukan CVT biasa. Beda. Nah, IVT itu dia pakai rantai baja, bukan sabuk baja. Ini diklaim bisa menghilangkan delay high CVT. Wah. Di sini ada cup holder yang ada aksen lampu-lampunya gitu kalau dinyalain. Nah, ini juga yang menarik nih. Ini karena ini SUV, dia pakai ini traction control gitu ya. Ada mode drive, tractionnya bisa macam-macam, bisa mud untuk di lumpur, jalan yang kurang bagus, intinya bisa diatur lah. Dan SUV kayaknya penting banget tuh punya fitur itu, dan nggak semua mobil punya, men. Nggak semua. Untuk di kelas ini ya. Nah, terus di sini armrestnya punya glove box yang sebenarnya ya standar lah, nggak terlalu gede. Tapi yang menarik di sini ada pengaturan untuk AC untuk di belakang. Wah. Dimana biasanya mobil 2 baris AC-nya tuh ngikut sama yang depan ya. Tapi ini di belakang dikasih juga. Jadi di belakang bisa punya AC mandiri. Wah. Atau mungkin AC BRI. Tapi sebenarnya bagus lah itu. Joknya juga menurut gue cakep ya.
kulit-kulitannya tuh men. Dia perforated, terus ada logo ininya, ini logo Alfa nih. Tapi di mereknya itu nggak ada. Nggak ada. Ini logo Alfa untuk tipe tertinggi di Hyundai Creta. Dan yang menarik lagi kalau kita lihat di pintunya, dia pakai Bose. Wah. Nah, audio buat beberapa orang kayak gue lah. Audio tuh jadi salah satu faktor penting dalam berkendara karena bisa bikin kita enjoy juga dalam berkendara, terutama driver nih, di mana dia mungkin bosan apa ngantuk. Tapi kalau punya equipment untuk perlengkapan audionya bagus, wah kayaknya enak banget nih. Nice. Nah, lalu ke bagian atas ada panoramic sunroof yang lumayan gede menurut gue, dan bukaannya juga sih lumayan ya. Dan untuk orang Indonesia, sunroof kan salah satu faktor penting ya. Penting. Nah, kalau lu lihat ke bagian depan sini, selain bukan untuk sunroof ya, di sini ada yang menarik sebenarnya. Nih di sini ada sensor-sensor ini nih. Jadi dia kayak sensor gerak gitu kali ya konsepnya. Jadi ketika ini untuk meminimalisir atau menghindari pencurian di samping lewat aktivitas pecah kaca. Jadi kan kadang-kadang nih pencuri-pencuri yang jago itu mecahin kaca tapi mobilnya sampai nggak bunyi. Kok bisa ya? Ya karena ahli mungkin ya. Tapi Kita tanya malingnya Bang. Silahkan komentar di bawah. Nggak usah. Atau untuk maling boleh komentar di bawah. Nah di sini nih kalau setelah kaca dipecahin, walaupun alarmnya nggak bunyi, ketika ada pergerakan tangan masuk mungkin untuk ngambil tas, ngambil apapun barang yang ada di dalam mobil, dia akan ngedetect nih pergerakan dari luar kaca ke dalam. Makanya nanti akan ada notifikasi atau mungkin ada alarm tambahan gitu ya. Yoi. Jadi lebih aman. Ya walaupun jangan sampai lah ya. Karena biarpun dia nggak jadi maling, kalau kaca udah pecah kayaknya lumayan. Wah. Nah di sini ada tombol juga nih, ada BlueLink dan SOS. Dia untuk apa ya? Emergency. Kalau kita pencet SOS, nanti dia akan menghubungkan ke operator ya, men? Center Hyundai. Betul, dan BlueLink juga nanti fungsinya agar kita bisa mengoperasikan mobil dari smartphone ya. Aplikasi, jadi enak. Lu bisa matiin mobil dari jauh, ngidupin mobil. Banyak lah. Tracking ya? Bisa. Kalau untuk yang nggak mau di-track, gimana tuh? Wah. Ya nggak usah dipakai BlueLink ya? Nggak usah dipakai. Nggak usah dipakai, tapi kan ini untuk keamanan ya. Gratis nggak tuh? Nanti kita tanya Aya. Wah. Nah, terus kalau ngomongin Hyundai, nggak afdol rasanya kalau kita nggak ngomongin Hyundai Sensing, atau intinya fitur-fitur keselamatan. Karena udah mumpuni banget. Makanya tadi kenapa gue bilang, ketika lo inget Hyundai, lo langsung inget sama fiturnya. Terutama fitur keselamatan ya. Kalau yang standar-standar mah udah jelas lengkap ada ya. Kayak model airbag sampai sekeliling ya. Jadi udah lengkap, terus ABS, ABD, pengereman double cakram depan belakang. Terus kayak hill hold control, terus stability program, semuanya ada. Nah, nggak cukup sampai situ, men. Untuk fitur keselamatannya di Hyundai ditambah lagi pakai Hyundai Smart Sense tadi tuh. Wah. Pelan-pelan nih, karena agak ribet bahasanya ya. Ada collision mitigation system. Yoi. Itu anti nabrak ya. Anti nabrak. Ada lane departure alert. Apa Biar tuh? nggak keluar jalur. Wah. Terus ada road departure mitigation. Jadi buat ngasih notifikasi kita ketika mungkin kita keluar dari jalur ya. Yoi. Itu aman juga. Terus ada lead departure notification. Wah. Jadi kalau kita berhenti di lampu merah, mobil depan udah jalan, kita masih sibuk main handphone. Kan orang Indonesia gitu ya. Gitu. Jangan mobil berhenti, mobil jalan aja dia main handphone. Wah. Nanti kasih tahu. Yoi. Bang, maju bang, gitu. Nggak gitu. Enggak ya, pokoknya ada notifikasi. Terus ada lagi rear cross traffic alert. Jadi kalau kita mundur di antara dua mobil sehingga kita nggak bisa kelihatan nih kiri dan kanan ada mobil lewat atau enggak, itu bisa tahu tuh. Terus ada blind spot monitor. Tadi udah kita lihat indikatornya tuh di spion ya, nyala. Jadi kesimpulannya untuk keselamatan ya, mobil ini udah paripurna, lengkap. Di mobil lain nggak semuanya ada ya? Nggak semuanya ada. Makanya itu jadi pilihan. Apalah artinya kalau fitur bagus tapi promonya biasa aja? Ini adalah kelebihan kedua dari Hyundai Creta, yaitu promonya bagus. Kalau nggak percaya, kita tanya langsung sama Aya. Yuk, apalah arti mobil bagus tanpa promo yang biasa aja? Ada Aya, katanya promonya ini beda banget nih di Hyundai Kebonjeruk nih. Yes dong bang. Kenapa bisa gitu? Apa sih? Gue deg-degan loh bang. Seneng banget si abang ini, dealer gue nih didatengin guys sama dia loh, di review gitu kan. Gue seneng banget gitu kan datang ke sini. Sengaja. Promo katanya apa nih? Promonya, abang minta promonya apa? Nggak mungkin DP-nya gitu atau apanya, angsurannya, hitungannya, konsep kreditnya. Oh gitu. Jadi untuk pemirsa, sahabat Hyundai semua di seluruh Indonesia, kalau mau ambil Hyundai sama Aya, promonya tuh Aya kasih yang terbaik lebih dari Hyundai yang ada dimanapun. Gua notice nih ya. Dari semua Hyundai di Indonesia. Di Indonesia. Ini paling bagus. Ini paling bagus. Dealer Hyundai Kebonjeruk itu masuk grade A, bang.
Oh. Nggak semua dealer loh, Bang. Nggak semua ya? Nggak semua dealer punya grade A. Dan nggak semua dealer di sampingnya Superindo. Ya. Betul. Karena kalau kesini patokannya lu Superindo Kebonjeruk ya? Yes, benar. Langsung ketemu di Deket sini. banget. Dan ini adalah Hyundai Grade A, which is itu berarti dia punya promo yang better dibandingin yang lain. Benar dong. Bisa diklaim begitu ya? Bisa. Kalau nggak percaya, buktiin aja. Buktiin aja, beli aja langsung. Bahkan kalau punya hitungan, udah punya hitungan nih, mungkin dia udah visit kemana-mana, Yes. belum dapat keteguhan hati. Yang klop gitu, Yang Bang. klop. Di sini bisa ya? Diadu, hitungannya bisa diadu. Bisa diadu, maksudnya hitungan leasing ya? Heeh. Mau diadu, mau leasing konvensional, syariah, Ayah bisa. Syariah juga boleh ya? Boleh dong, Masya Allah. Masya Allah. Boleh. Jadi nggak harus konvensional ya, syariah juga boleh. Kenapa gue yakin dia bisa ngalahin hitung-hitungan yang lain? Karena dia SPV-nya. Jadi ini bukan sales biasa. Bahkan udah bukan sales ya? Ya. Punya sales. Punya sales. Oh. Jadi diskonnya sales, promonya sales, aku bisa di atas. Jadi logikanya kan mendingan langsung nego sama bosnya ya, gitu. Oh iya benar. Bener ya? Banget. Nah, jadi buat teman-teman kalau mau nego-nego dulu sama Ayah masalah hitungan dan lain-lain ngadu juga boleh. Ngadu Konsep kredit apapun dilibas lah ya. Aku libas. Tenor berapa lama sih paling lama biasanya? Nah, tenor ini menarik banget, Bang. Kita bisa sampai 8 tahun, Bang. Maksimal 8 tahun. Maksimal 8 tahun. Jadi buat teman-teman yang nyari angsuran santai itu biasanya ngambil tenor panjang. Yes, bener. 8 tahun bisa jadi opsi ya. Bener banget. Nah, kalau DP sebenarnya menyesuaikan lah ya. DP menyesuaikan, konsumen ada budget 10% kita bisa. Ya. Budget 20% kita bisa. Karena intinya kalau ngomongin kredit gimana caranya teman-teman bisa bayar DP dan angsuran yang paling affordable, yang nyaman. Yang nyaman, yang sesuai budget ya, Bang? Betul. Bukan ngomongin murah atau mahal ya. Benar. Tapi nyaman. Nah, kalau ngomongin kredit, pasti kan kita ngomongin data nih. Kalau seorang supervisor harusnya bisa bantu lebih ya. Bisa bantu lebih. Contohnya nih, Bang. Ya apa mungkin nih? kan data nggak semua lurus nih, ada yang belok-belok dikit, sometimes ada yang putar balik gitu. Oh gitu. Jadi sahabat Hyundai jangan takut lah. Yang penting konsumen itu apa ya, Bang? Terbuka ya. Curhat dong. Karena gitu kan. orang Indonesia suka yang terbuka-terbuka. Bener. Maksudnya curhat. jelasin semuanya. Curhat aja. Jadi gini, Bayak saya itu jujur nih, saya ngontrak. Itu terbuka aja, Bang. Boleh ngontrak? Iya, kan kita. Oh. Makanya beli sama gue tuh itu, Bang. Just info ya buat teman-teman, biasanya kalau datanya, sorry to say, mungkin dia belum punya rumah, dia ngontrak. Bener. Kadang agak susah ngambil Kadang kredit. agak susah. Bukan kadang sih, susah. Memang susah. Tapi di sini kita bisa usahain gitu. Kita bisa bantu. Kita bisa banget. Ya kan? Enak. Jadi buat teman-teman nggak usah khawatir, bisa dikonsultasikan aja apapun masalahnya ya. Benar. Nah, terus kalau teman-teman ada yang mau ngambil mobil tapi mobil lamanya mau dijual, tukar tambah, trade in, bisa bantu. Bisa bantu all brand, Bang. All brand, nggak harus dari Hyundai ya? Nggak harus dari Hyundai. Mungkin ada yang udah bosan pakai brand-brand yang udah Lain. sekarang saatnya beralih ke Hyundai gitu kan. Bener. Contohnya kayak ini nih, YouTuber kita ini Udah nih. ada jangan. Jadi buat teman-teman, trade in bisa dibantu dan itu resmi ya nanti ya? Dan itu resmi. Ada tambahan lagi nggak? Promo kreditnya apa? Nah, gini Bang, pokoknya kalau sahabat Hyundai, konsumen tercintanya Hyundai ini mau ambil kredit, kita ada bunga 0%. Tanpa bunga dong? Tanpa bunga, pokok hutang bagi 12 setahun. Setahunnya berapa bulan? 12. Jadi kurangnya nanti 11 kali lagi. Oh, jadi intinya Gitu. sisanya bayar tinggal 11 kali dong? Tinggal 11 kali lagi. Oke. Jadi bunga 0% kita bisa. Kalau untuk mobil-mobilnya yang premiumnya nih, Ioniq, Palisade gitu kan, itu bisa 2 tahun 0% ya. 2 tahun? 2 Biasanya kan cuma setahun ya? Biasanya kayak gini nih, cuma setahun kayak kereta, Stargazer 1 tahun. Tapi untuk khusus Ioniq, khusus Palisade itu bisa 2 tahun 0%. Oke. Tanpa angsuran bisa nggak? Gua mau tuh Bang kalau tanpa angsuran. Cash maksudnya? Bisa dong? Bercanda mulu nih guys. Ya, jadi maksudnya nggak harus kredit ya? Yes. Cash juga boleh dong? Cash boleh. Nah, cash juga kayak gini Bang. Cash itu Bang, kita ada program dari, pernah nggak sih you dapat program dari CC? Punya CC nggak? Kartu kredit? Yes. Kakak gue nyebutnya. Oh kakak. Kalau Oke. CC, kartu kredit. Oh, oke. Kartu kredit. Belum pernah kan dapat promonya? Belum. Belum pernah dengar. Jadi kalau untuk pembelian cash, ada tambahan cashback dari Tokopedia. Oke. Kita rekanan. Ada lagi dari Blibli. Bisa jadi dari kartu kredit. Nggak pernah ada loh. Oh, jadi intinya banyak tambahan-tambahan promonya ya? Yes. Nah, kalau ngomongin promo tadi, biasanya kan banyak tuh. Banyak nanya, diskon berapa diskon katanya? Oh, diskon. Gini Bang, gue diskon paling bagus lah semuanya. Jadi kalau misalnya diskon,
fleksibel aja, langsung tanya aja. Oh iya. Pasti aku kasih yang terbaik. Kalau dia bilang ini adalah grade A, lu nggak usah worry masalah diskon deh. Gitu aja deh. Itu aja. Itu aja udah. Nggak usah banyak ngomong. Grade A itu udah nentuin lah ya. Udah ngasih tahu semuanya lah. Ngasih tahu semuanya. Ya, kalau terbaiknya itulah. Yes. Oke, berarti promo unit yang lain, promo yang tadi kita sebutin di awal bisa dipakai di tipe yang lain lah ya. Nah, promo yang tadi di awal bisa dipakai semua unit Hyundai. Oke. Test drive-nya ready nggak? Nah, test drive-nya ready 24 jam. Boleh datang ke konsumen tapi H-1. Oh, janjian dulu. Janjian dulu. Iya, takutnya mau ke sini mungkin agak mager. Kalau lagi bagian rumah kan dia mager tuh. Ya. Bisa ayah datang ke sana atau salesnya lah ya. Bisa, nanti salesku atau aku langsung datang ke sana. Anytime lah, kabarin aja. Yes. Terus kalau untuk service and warranty-nya gimana nih? Servis sama sahabat Hyundai, pokoknya selama 4 tahun itu free ganti oli. Servis, Jasa, oli, spare part. Jasa, oli, spare part. Nah, Bang, di brand lain nggak ada loh yang aki itu garansi. Nggak ada. Nggak ada loh. Cuma Hyundai yang garansi. Ada garansinya? Ada dong, ban mobil, Bang. Pernah nggak ban sih mobil beli nggak? mobil bannya bergaransi? Nggak ada. Hyundai doang. Karena biasanya mobil-mobil itu yang habis terpakai itu nggak digaransi. Karet-karet itu nggak. Hyundai doang. Oke. Nggak ada loh brand lain. Kalau aku sebutin lebih banyak lagi nih keuntungannya atau kelebihannya si Hyundai dibanding brand lain, panjang kita Bang. Oh, kayak dapat asuransi tambahan ya. Yes, asuransi jiwa ya. Asuransi jiwa. Asuransi jiwa bukan asuransi mobilnya ya. Sesuai jumlah penumpang ya. Sesuai jumlah penumpangnya. Kok gua tahu ya? Karena udah ada ya kan di YouTube yang sempat kejadian diganti kan. Tapi memang itu kelebihan dari Hyundai sih. Iya. Jadi banyak banget sih benefitnya sebenarnya. Tapi buat teman-teman yang penasaran lah gitu, bisa langsung kontak Ayah, minta test drive juga dulu boleh ya? Boleh minta test drive langsung. Oke. Nah, ini pertanyaan penting banget nih. Kan sales Hyundai juga banyak. Dealer Hyundai juga banyak. Tapi kenapa sih memang kalau orang mau beli Hyundai itu harus beli sama Ayah tuh kenapa gitu? Bonusnya banyak, Bang. Oh iya? Oh iya dong. Apa tuh? Bonusnya banyak, konsumen bisa request. Mau apa Bang? Mau talang air aku kasih. Mau body body cover aku kasih. Mau coating aku kasih. Pokoknya bisa dibicarakan. Bisa dibicarakan. Semua negotiable. Omongin aja di depan, nanti biar Ayah yang kasih solusinya ya. Kasih solusinya. Nice. Oke, biar teman-teman tahu nih track recordnya Ayah. Ini ada medsos mungkin. Oh, medsosnya kita lampirin di bawah ini. Oke, nanti bisa lihat sebagai katalog digital ya mungkin ya, biar lebih jelas. Karena dia selain sales senior, dia juga supervisor, jadi pasti udah panjang banget. Teman-teman nggak usah khawatir, semuanya beres pokoknya kalau sama senior. Yes. Ada lagi? Cukup? Cukup Bang. Cukup. Oke, ditunggu telepon dan WA dari teman-teman. Makasih banyak. Oke, terima kasih banyak Bang. Oke, guys, kita lanjut lagi. Yuk. Ini adalah kelebihan ketiga dari Hyundai Creta. Mesin. Mesinnya bisa dibilang worth it ya. Untuk ukuran SUV compact, dia pakai 1500 cc, 4 silinder, outputnya di 115 PS, 143,8 Nm. Kurang lebih sekitar itu. Dia punya mesin yang menurut gua worth it lah untuk ukuran SUV compact. Kan cuman ngangkut berapa orang? 5 orang. Plus barang. Dipakai di dalam kota oke, luar kota oke. Belum lagi kalau dipakai di jalan-jalan rusak juga dengan segitu banyak fitur tadi, ada traction control dan lain-lain, ditambah mesin segini. Walaupun emang ini mesin bukan yang paling gede di kelasnya, men. Bukan. Yang paling gede beda dikit sih ya. Apa tuh? HRV ya? H-miring. H-lurus. H-lurus. Oh, ini H-miring ya? H-miring. Wah. Bedanya sih tipis-tipis lah. Tapi sebenarnya segini udah cukup banget. Karena kalau terlalu gede kayaknya juga akan membebani dari konsumsi bahan bakar. Jadi segini cukup lah menurut gua. Makanya ini jadi kelebihan yang ketiga ya? Ketiga. Mesinnya gua bahasanya gimana ya enaknya? Mesinnya worth it lah. Kalau dibilang bertenaga banget enggak. Tapi dibilang kurang juga lebih dari cukup. Jadi mesin bisa jadi kelebihan. Nah, ini adalah kelebihan keempat dari Hyundai Creta, yaitu desain. Kenapa tuh? Sebenarnya gua nggak harus banyak ngomong ya, karena desainnya pasti lu semua juga udah tahu bahwa desainnya oke banget lah. Ya walaupun desain sih, ngomongin desain mah ya beda-beda ya orang. Subjektif banget. Ada yang bilang ini bagus, ada yang bilang ini futuristik, ada yang bilang macam-macam lah. Tapi menurut gua desain dari Hyundai Creta ini gagah sama futuristik tuh jadi satu gitu. Karena hampir semua varian Hyundai futuristiknya tuh nggak bisa hilang. Kelihatannya tetap futuristik aja, mau dibikin gagah kek, mau dibikin keluarga kek, mau dibikin elegan kek, tapi futuristiknya memang nggak hilang. Tapi gagahnya tetap dapat. Dari bagian atas sampai ke bagian bawah, di bagian engine hoodnya aja, muscularnya menurut gua kelihatan banget nih, nonjol banget di bagian tengah, dan itu bagus. Daripada lekukan yang banyak tapi nggak
nggak tegas gitu. Tapi kalau ini gue lihat sih kayaknya lekukannya tegas banget, kelihatan muscular lah. Di bagian depan juga sama, grillnya gagah banget, dibikin apa nih? Kategori apa ya, men? Glossy. Jadi perpaduan antara doff atau matte sama glossy itu bikin si glossy-nya biarpun cuma sedikit tapi nonjol gitu dengan logo Hyundai gede di bagian tengah ya. Desain dari lampunya juga menurut gue bagus nih, kelihatan banget futuristiknya. Dan gue suka nih penempatan dari di RL di bagian sininya nih, dia nyambung sama grill gitu, nyaru kayak menipu mata gitu. Ke bagian samping ya. Buat yang suka hitam-hitaman, buat yang suka dark gitu, yang nggak suka terlalu glowing, ini kayaknya bisa jadi pilihan nih. Lu beli warna hitam, terus pilih yang matte gini, dia nambah 2,5 juta ya. Yoi. Ini harganya 100 lagi, 421 jutaan something lah, belum dipotong cashback. Kalau yang di bawahnya yang prime, ini tertinggi kan ya? Tertinggi. Di bawahnya prime itu 419, beda-beda dikit sih. Oke, lanjut ke bagian kayak kaki. Peleknya cakep ya, dibikin hitam dan hitamnya dia dibikin glossy gitu. Jadi ada perpaduan antara doff sama glossy, cakep. Over fendernya juga nggak terlalu gede, tapi di sini banyak lekukan sampai ke bagian belakang. Jadi kelihatan bodinya tuh muscular. Jadi untuk mendukung konsep SUV-nya itu kena banget. Di bagian atasnya ada roof rail. Karena apalah arti sebuah SUV tanpa over fender sama roof rail. Dan roof railnya bukan roof rail yang gede banget gitu. Walaupun biasanya kalau ada roof rail dan ada sunroof, jadi dilema. Pasang roof box nggak ya? Nanti nggak kepake itunya ya. Handle pintunya dibikin glossy itu. Nah, justru menurut gua di bagian belakang lebih kelihatan banget futuristiknya ya. Atas antena shark fin, di sini ada spoiler nggak terlalu gede. High mount stop lamp, kaca sudah pakai defogger. Nih desain dari lampunya juga menurut gua out of the box banget. Dia LED bar gitu ya. Hyundai ada emblem kereta. Terus bagian bawah juga underguard-nya menurut gua cakep ya. Dia memang nggak ngikutin orang-orang yang bikin diffuser gitu ya? Nggak ya? Nggak apa-apa, yang penting gagah. Mumpung di belakang nih, gue langsung bahas kelebihan kelima. Apa tuh? Dimensi. Dimensinya lumayan gede. Terutama kita bahas dari bagasi dulu, men. Nah, kan total sebenarnya untuk 5 orang ya. Dia ada 2 baris, depan 2, belakang 3. Tapi sebenarnya di bagasi nih saking gedenya, lu mau nampung 2 orang gede juga masih masuk tau di sini. Dan ini kalau diratain, ya walaupun nggak rata-rata banget ya, tapi bisa jadi bawa barang-barang yang mungkin lumayan panjang atau gede itu masih bisa masuk tuh. Ini kalau gua angkat, ada ban serepnya taruh di sini. Dia yang full size gitu modelnya. Nah, gua ada di baris kedua nih. Tadi depan kita udah cobain ya segitu gedenya ya. Tapi kalau ngomong ukur dimensi, memang yang paling enak tuh langsung di baris kedua atau di baris penumpang nih. Di sini bisa buat 3 orang, ada 3 headrest, 3 seat belt. Kalau dipakai berdua, ini bisa dipakein armrest dan ada cup holdernya lengkap. Tempat duduknya juga menurut gue lumayan enak nih. Sama kayak yang depan perforated kulitnya. Nah, gue punya headroom yang lumayan gede. Legroom juga masih jauh banget. Tadi gue pakai bahkan lumayan mundur tuh untuk bangkunya. Jadi ini masih bisa lebih maju lagi. Jadi intinya ini bisa lebih lega lagi sebenarnya. Nah, di bawah dia ada tunneling sih. Walaupun nggak gede-gede banget, tapi emang ada. Cuman ya segini is okay lah, nggak ada masalah. Lumayan lega ya, men? Lega. Jadi sebenarnya ini mobil bukan SUV compact yang bener-bener compact banget sih ya. Jadi masih punya space di dalamnya tuh lumayan gede, terutama tadi bagasinya anjay, gede banget. Itu dia tadi 5 kelebihan dari Hyundai Creta. Buat teman-teman yang minat, boleh tanya langsung sama Aya. Tapi lebih enak sih mending lu test drive deh, karena sensasinya beda banget. Kalau nggak percaya, cobain. Yang mau datang sini boleh langsung ke Jalan Panjang nih di Kebon Jeruk. Yang belum subscribe, boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse boleh. Nomor gua ada di deskripsi. Thank you for watching us. Tetap sehat, tetap semangat. Beli mobil yuk.